Indra Kents, dan uji kesaktian Kominfo. Indra Kesuma alias Indra Kents terjerat dalam kasus dugaan penipuan serta judi online lewat aplikasi Binomo. Influencer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan judi online ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Indra Kents yang tercatat memiliki kekayaan sekitar 300 miliar rupiah itu dilaporkan 8 orang yang mengaku menjadi korban penipuan Binomo. Para korban melaporkan pemilik aplikasi serta sejumlah afiliator aplikasi Binomo termasuk Indra Kents. Indra dituding polisi turut mempromosikan aplikasi Binomo melalui media sosialnya. Bareskrim Polri yang menangani kasus Indra Kents menemukan adanya unsur pidana dalam praktek afiliator aplikasi Binomo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, tegas mengatakan Indra Kents diduga melakukan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang, dan atau TPPU atau pencucian uang. Indra disangkakan dengan pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2, dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Subsidiar pasal 3 dan atau pasal 5 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Indra Kents juga dijerat dengan pasal 378 KUHP, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Setelah dilakukan penyitaan, pertama rekening orang para korban. Kemudian yang kedua, flashdisk berisi konten YouTube milik tersangka. Kemudian bukti transaksi deposit dan withdraw. Kemudian yang keempat, akun Gmail milik tersangka. Yang kelima, akun YouTube milik tersangka. Tentu penyidik akan melakukan pengembangan penyidikan. Bila ada influencer lain terkait dengan kasus ini, pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seharusnya pihak kepolisian tidak membabi buta dan tergesa-gesa menimpakan setumpuk pasal dari berbagai undang-undang untuk menjerat seorang Indra Kents. Justru negara dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi yang juga harus dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawaban, bahkan wajib diperiksa, karena patut diduga teledor atas berbagai pengawasan, berbagai aplikasi nyeleneh yang mudah diakses siapapun di negeri ini. Kominfo yang dipimpin Menteri Johnny G. Plate ini sebenarnya sangat sakti. Betapa tidak? Ribuan hingga jutaan situs maupun aplikasi yang diduga bermuatan pornografi mampu di-take down satu persatu. Lalu pertanyaannya, mengapa aplikasi sejenis Binomo yang menurut tudingan pihak kepolisian mengandung unsur perjudian bisa lolos lenggang kangkung dan seolah dibiarkan saja sampai merenggut banyak korban? Indra Kents mungkin bersalah, namun siapa sebenarnya yang memiliki kontribusi kesalahan paling besar dalam kasus ini? Negara memiliki kekuatan dan kemampuan untuk men-take down lebih awal jika memang ada indikasi perjudian atau perbuatan lain yang diduga melanggar hukum. Lalu kenapa aplikasi seperti Binomo ini justru bisa bebas berkeliaran tanpa Kominfo mampu berbuat apa-apa?